Halo, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Keuangan yang berjudul Analisis Sistem Informasi Keuangan pada Amanah. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meilul Habibah dari kelas MN 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Dewi Fitrianti dari kelas manajemen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Elisa dari kelas manajemen 18. Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia dengan NIM 1415 dari kelas manajemen 18G. Saya Meilul Habibah akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan Amanah. Amanah adalah perusahaan fintech syariah pertama di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh OJK untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha atau UMKM melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. Dalam hal ini, para pelaku usaha UMKM yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui program pendanaan bersama atau halal crowdfunding. Amanah sebagai perusahaan P2P atau peer-to-peer lending syariah dengan sistem non-direct funding, yaitu pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari Mitra Keuangan Syariah Mikro yang telah terdaftar di Amanah yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. Amanah menerapkan sistem pembagian keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan sistem murni bagi hasil antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra Amanah atau PMT atau KSPPS atau BPRS atau lembaga venture syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah atau UMKM yang mendapat pendanaan dari mitra lender, mitra BMT atau KSPPS. Tentunya, setiap pendapatan hasil usaha antara masing-masing sektor usaha memiliki return usaha yang berbeda-beda, dengan resiko yang berbeda juga. Pola bagi hasil dilakukan secara murni syariah, karena menghitung hak bagi hasil secara adil dan transparan antara para pelaku UMKM, pendanaan, dan mitra keuangan mikro syariah yang menjadi mitra Amanah atau PMT atau KSPPS atau BPRS atau lembaga venture syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Visi misi Amanah. Visinya adalah menjadikan halal bagian dari gaya hidup untuk semua orang. Misinya adalah satu, menghubungkan orang dengan ekonomi halal dan membuatnya diterima secara universal karena memberikan dampak. Yang kedua, fokus organisasi, yaitu mendanai masa depan industri halal melalui digital crowdfunding yang islami. Ketiga, nilai dan budaya organisasi. Halal, mematuhi nilai-nilai syariah secara utuh. Thayyiban, menjaga tata kelola organisasi yang baik. Maslahat, menciptakan nilai yang bermanfaat. Sahlun, menghadirkan kepuasan bagi pelanggan. Saya, Milenia Dewi Fitrianti, akan membahas proses pendaftaran pendanaan Amanah. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengunduh aplikasi Amanah di ponsel kita melalui Google Play Store, lalu mengisi data diri dengan lengkap, dan kita dapat login. Setelah login, kita tanda tangan akad, wakalah, dan surat kuasa, dan aplikasi siap digunakan. Lalu di sini ada layanan fintech syariah Amanah yang terbagi menjadi dua, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Apa itu layanan pendanaan pada Amanah? Yaitu bertujuan untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha dan mikro dengan melakukan pendanaan bersama. Hal ini membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan menerapkan sistem EKYC dan scoring kepada semua calon penerima dana, Amanah mampu meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan macet. Tanda tangan digital menjadi bukti transaksi yang sah secara digital. Imbal hasil dari pendanaan melalui proses terbuka dan transparan. Rata-rata,
imbal hasil yang halal sebesar 24% per tahun. Amanah mengutamakan keamanan dan kenyamanan dengan dukungan dari OJK sebagai fintech berizin dan diawasi. Lalu, apa itu layanan pembiayaan? Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Resiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan. Saya Nur Elisa, di sini saya akan menjelaskan model fintech peer-to-peer lending amanah. Yang pertama itu, amanah mewakili pemodal dalam menyertakan modal usaha kepada pelaku usaha. Yang kedua itu, amanah menyalurkan modal usaha kepada mitra BMT atau KSPPS. Yang ketiga, mitra melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha. Yang keempat itu bagi hasil kepada mitra BMT atau KSPPS. Yang kelima, mitra BMT menyetorkan keuntungan bagi hasil kepada amanah. Yang keenam itu, amanah mengembalikan modal usaha beserta keuntungan bagi hasil kepada pemodal. Selanjutnya itu mekanisme pendanaan di amanah. Ada 8 langkah. Yang pertama yaitu memilih pembiayaan dan menentukan jumlah unit yang ingin didanai. Langkah kedua, klik danai untuk menambahkan pembiayaan ke keranjang pendanaan. Langkah ketiga yaitu lihat keranjang dan klik lanjutkan untuk memulai proses pendanaan. Langkah keempat yaitu baca dan setujui akad atau ikrar kerjasama pendanaan. Setelah itu klik lanjutkan. Langkah kelima itu pilih metode pembayaran. Langkah keenam, bayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan metode pembayaran yang telah dipilih. Langkah ketujuh yaitu proses pendanaan selesai. Langkah ke-8 itu pendana dapat melihat perkembangan setiap pembiayaan yang telah didanai di menu portofolio. Selanjutnya itu adalah sistem informasi keuangan amanah sebagai platform yang menjembatani pemberi dana dengan peminjam dana dengan menggunakan sistem non-direct funding melalui layanan peer-to-peer lending syariah. Amanah mewajibkan keanggotaan para pelaku UMKM terhadap partner keuangan syariah mikro yang telah terdaftar yang berfungsi sebagai lembaga yang menilai kelayakan usaha UMKM. Amanah memiliki komitmen dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, diantaranya pakaian muslim, perfilman, makanan hingga peternakan, dalam rangka untuk membentuk dan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Tujuan pendiriannya untuk membangun industri halal di era milenial. Amanah telah menyalurkan dana sebesar 331 miliar selama tahun 2017 sampai dengan Mei tahun 2021. Dengan pemberi dana total 4.215 orang dan penerima dana total 2.185 orang di seluruh Indonesia. Minimal pendanaan dimulai dari Rp500.000 dan maksimal 2 miliar per unit melalui virtual akun yang disiapkan amanah. Dalam transaksi akan dikenakan biaya administrasi perbankan sesuai aturan yang berlaku. Saya Risa Aprilia, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pendanaan amanah serta kelebihan dan kekurangan dari amanah. Yang pertama ada perhitungan pendanaan amanah. Amanah menerapkan kebijakan nisbah bagi hasil yang merupakan kesepakatan antara amanah dengan mitra amanah. Nisbah bagi hasil diambil dari keuntungan yang didapat dari pembiayaan dengan sistem profit sharing. Di bawah ini contoh praktek penghitungannya. Misalnya amanah menyetujui permohonan BMT ABC untuk pendanaan pembiayaan Pak Ahmad dengan total plafon sebesar Rp10 juta selama 12 bulan dengan nisbah 60/40 atau pendana banding BMT ABC dan proyeksi keuntungan sebesar Rp5 juta. Untuk penghitungannya yaitu jumlah unit pendanaan sama dengan plafon dibagi Rp500.000. Plafonnya yaitu sebesar Rp10 juta dibagi Rp500.000 sama dengan 20. Jadi jumlah unit pendanaannya sebesar 20. Untuk bagi hasil pendananya yaitu Rp5 juta dikali 60% sama dengan Rp3 juta. Bagi hasil untuk BMT ABC
yaitu 5 juta rupiah dikali 40% sama dengan 2 juta rupiah. Bagi hasil pendana per unit, yaitu 3 juta rupiah dibagi 20. 20 ini didapat dari jumlah unit pendanaan, yaitu hasilnya Rp150.000. Jadi keuntungan yang didapat oleh pendana untuk setiap unitnya adalah Rp150.000. Jika seorang pendana memberikan pendanaan sebanyak 5 unit, maka keuntungannya adalah Rp750.000. Lalu ada kelebihan dan kekurangan amanah. Kelebihan amanah yang pertama, semua proyek pendanaan di amanah adalah untuk mendukung mikroekonomi. Yang kedua, dikelola secara syariah. Yang ketiga, rasio antara pendana dan peminjam bisa dibilang cukup seimbang. Yang keempat, imbal hasil yang halal dengan proses yang terbuka dan transparan. Kekurangan dari amanah, saat ini amanah hanya bisa diakses dari aplikasi yang desainnya cukup berantakan. Terlalu banyak teks, angka, dan gambar di mana-mana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak umum sehingga mempersulit investor untuk melakukan perhitungan dan analisa. Masih banyak yang perlu diperbaiki.